Enak di mobil malah ikut ke sini. Kamu kok malah enak-enakan ya? Hah? Ini jam kerja tau nggak? Kamu niat kerja apa enggak? Kamu kalau enak sama dia. Udah, kamu sini ya. Kamu tuh harus dikasih pelajaran supaya kamu tahu. Jangan kayak gitu, kenapa sih? Aku balik ke mobil. Baik, sorry ya, kita beneran udah selesai. Aku mutusin kamu ya karena kamu nggak bisa ngeliat kebutuhan aku. David. Iya udah, aku tunggu di mobil deh. Sini kamu, sini. Senang banget ya Pak Bayu hari ini ngajak ketemu. Lagi mau ngobrolin apa ya? Atau jangan-jangan Pak Bayu mau nanyain tentang proyek itu. Nggak apa-apa sih, aman. Iya Pak. Kau tumben pakai pakaian kayak gitu? Iya, sekarang kan seharusnya nggak kerja, cuman Pak Bayu ngajak ketemu, jadi sekalian saya mau keluar nanti. Tapi aku boleh jujur nggak, Put? Boleh Pak. Kamu anggun banget kalau pakai pakaian kayak gini, Put. Kok kamu malah ketawa, Put? Pak Bayu bisa aja. Ngomong-ngomong Pak Bayu ada apa ya Pak? Mau ngobrolin tentang apa? Kayaknya serius. Gini, Put. Selama ini kan aku udah nyerahin semuanya untuk proyek perumahan yang 100 unit itu gimana? Kamu juga belum ada laporan sama aku. Soalnya juga yang udah beli nanyain sama aku. Ya ada sih beberapa, sebagian udah selesai, tapi sebagian lagi kan masih belum selesai. Keluar dari deadline kita. Jadi proyek 100 unit itu udah berjalan. Tapi mandor saya masih belum laporan lebih lanjut Pak. Oh gitu. Ya udah gini aja Put. Bentar lagi aku bakalan cek ke lapangan, tapi kamu jangan kasih tahu mandor kamu ya. Kenapa Pak? Aku Kalau juga. Pak Bayu nanti disuruh-suruh gimana? Misal Pak Bayu dikira kuli bangunan? Kenapa? Soalnya aku pakai pakaian kayak gini. Enggak Pak, soalnya mandor saya itu orangnya ceplas-ceplos orangnya. Takutnya ya salah ini aja. Gak apa-apa kok Put. Aku cuma pengen tahu kerjaan tukang di lapangan gimana dan kerjaan dia juga gimana. Kalau misalkan dia tahu aku mau ke lapangan, dia pasti bakal mempersiapkan semuanya Put. Dan satu lagi, aku juga belum pernah ketemu sama mandor kamu. Semua aku serahkan sama kamu kan. Ya aku cuma hitung-hitung buat bantu kamu biar kamu gak kelabakan juga ngerjain proyek ini. Terus ini juga Put, aku cuma ngasih tahu sama kamu jangan pernah gampang percaya sama orang, terutama sama anak buah kamu. Takutnya mereka itu melakukan sesuatu di belakang kamu, entah itu mungkin biasanya kalau proyek-proyek kayak gini mungkin dia beli bahan yang nggak sesuai dengan yang kita inginkan, atau bahkan tukangnya yang dikurangin dan lain-lain. Itu juga menjadi kerugian buat kamu. Ini Windy kemana? Padahal tadi aku udah WA harus on time. Malah aku yang disuruh nunggu. Pak David, Pak, Kenapa Pak telat? ini bukan telat Pak, saya tadi ngecek bangunan yang di sebelah sana. Terus? Tapi ada kabar buruk Pak. Kabar buruknya apa? Tukangnya udah banyak yang berhenti Pak. Gara-gara nggak dibayar. Iya. Terus apa lagi? Ya terus bahan bangunannya banyak yang kurang Pak. Jadinya beroperasi Pak hari ini. Oh gitu. Iya, kok Pak David santai banget Pak? Ada hal lain yang harus kamu laporkan? Hari ini itu aja sih Pak. Tapi kan itu udah berhari-hari Pak. Kayak gini. Win, Bu Putri itu cuma butuh laporan doang, ya. Terus Pak? Kalau masalah di lapangan, kita yang handle. Jadi aku tugaskan
buat laporan serapi mungkin. Ya seolah-olah gak ada masalah di lapangan. Oke? Kalau masalah tukang gak dibayar, kamu tenang aja. Ya, nanti aku bakal cari tukang baru. Tapi Pak, kan ini kita ada deadline selesainya harus dalam 1 bulan ini. Kalau misal kayak gini terus mungkin kemungkinan besar bangunannya nggak akan bisa sampai selesai pas tanggal itu, Pak. Windy, kamu jangan terlalu mengikuti peraturan perusahaan kalau bekerja. Boleh, Pak. Siapa yang ngelarang? Cuma Bu Putri doang. Kalau semua pekerjaan itu harus deadline, kemudian kita telat, ya kita bilang aja kalau ada kendala hujan, kayak ada bahan bangunan yang belum datang seharusnya datang, kayak apalah. Bisa kan dibuat alasan? Bisa sih, Pak. Tapi saya juga agak sedikit curiga sih Pak, soalnya seharusnya per 1 bulan itu laporan. Tapi ini udah 2 bulan nggak ada laporan apapun sama saya. Kamu nggak coba tanya? Rencana sih besok saya mau ketemu sama mandor. Jangan besok, Put. Hari ini juga. Gini aja, Iya Pak. sebelum kamu ketemu sama mandornya, kalau mandor kan ada sekretarisnya tuh yang ngurusin masalah keuangan. Kamu temuin aja dulu sekretarisnya, kamu tanya-tanya. Nah setelah itu baru kamu tindak mandornya. Iya Pak. Nanti saya ketemu sama sekretarisnya. Kamu nggak bakalan dapet bos yang seperti aku, Put. Nggak ada ya bos itu ceritanya sampai turun ke lapangan. Iya Kayak makanya saya bersyukur banget bisa kerja sama Pak Bayu sekarang, karena Pak Bayu juga ngebantu saya di pekerjaan ini. Seharusnya Pak Bayu nggak seharusnya ngasih tahu sedetail itu. Ya kalau aku ngebantu kamu, gimana Put? Aku juga kasihan sama kamu. Itu pun karena karena saya bawahan Pak Bayu, makanya Pak Bayu kasihan kan sama saya. Iya Pak. Kenapa Pak Bayu nggak bawa mobil? Enggak, aku mau bawa motor supaya nggak ketahuan aja. Oh gitu. Kapan-kapan aku mau ngobrol masalah pribadi sama kamu. Tapi bukan urusan kerjaan. Urusan apa Pak? Ya udah kalau gitu Pak Bayu kalau emang mau ke proyeknya nggak apa-apa. Kalau mau ke lokasi nanti saya nyusul. Iya udah deh kalau kayak gitu. Oh ya Put, kamu kalau nggak salah kemarin chat aku, kamu bilang ngingetin aku makan ya. Aku sempet sih mau baca, terus pas aku mau baca kamu hapus. Emang itu benar? Salah kirim Pak. Ya udah, nanti aja ya dijawab. Aku mau urusin kerjaannya dulu. Iya, hati-hati ya Pak. Goblok banget, aku bisa-bisanya ngirim pesan kayak gitu. Mana Pak Bayu baca lagi. Seharusnya sih aku nggak kirim pesan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sih aku juga takut Pak Bayu itu belum makan. Kasian kan kalau masih belum makan. Aku juga suka sama Pak Bayu. Tapi Pak David nggak pernah ada masalah sama Putri tentang ini. Selama ini menurut kamu gimana? Iya ya. Hmm? Iya sih Pak. Terus saya harus gimana Pak? Tugas kamu harus membuat laporan serapi mungkin seolah-olah gak ada masalah. Oke? Bu Iya, Putri gak bakal meninjau di lokasi kok. Ya benar Pak. Ya, nanti Saya aku kan bakal. jadi takut Pak. Udah, kamu tenang aja, kamu gak usah takut. Ya, biar aku yang beresin semuanya kalau ada masalah. Oh ya, nanti aku bakal berikan kamu bonus, tau nggak? Bonus? Bonus apa Pak? Emang saya harus habis meraya prestasi apa di sini Pak? Ya karena kamu udah membantu aku mau buat laporan. Oh, iya Pak. Bonusnya apa? Aku bakal berikan kamu mobil. Serius Pak? Saya Iya. selama ini naik motor panas-panasan. Saya baru mobil. Ini mobil baru Bapak. Iyalah, kalau kita mengikuti peraturan yang dibuat oleh Bu Putri, aku gak bakal mungkin bisa beli mobil sebagus ini, tahu nggak? Oh gitu Pak. Kalau masalah bahan bangunan, kamu cari kualitas yang rendah, oke? Yang rendah. Iya, biar kita mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kan
Bu Putri udah kerja sama. Udahlah, kamu buat laporan serapi mungkin aja ya. Kalau masalah yang lainnya di lapangan biar aku yang handle. Aku mau cek Ya Pak. di depan. Ya Pak. Kamu lewat mobil. Yang bener. Iya ya, masih ada beberapa. Aku kira udah banyak yang selesai. Rif, Loh, kamu yuk? kamu kerja di sini juga, Rif? Ya, kayaknya panas. Mau di sini aja yuk. Ya udah. Kamu udah kepentingan apa? Tiba-tiba datang ke sini. Kamu Aku mau kerja di sini juga, Rif. kerja. Mending kamu mikir 2 kali deh kalau mau kerja di sini. Emang kenapa, Rif? Gini, ini udah ketiga kalinya gaji para kerja di sini gak dibayar. Iya, terus materialnya juga datangnya telat-telat. Jadi kebanyakan kita di sini ya nggak ada kerjaan ya. Untungnya tadi pagi ada beberapa material yang udah dikirim, jadi kita udah mulai kerja. Emang penanggung jawabnya di sini siapa? Pak David, dia itu yang megang para pekerja di sini. Beda-beda sih, kalau misalkan yang di sana juga lain kayak gitu. Terus yang bagian sini megang Pak David. Ya orangnya emang datang ke sini cuma ngecek kalau kerjaan nggak beres, marah-marah. Padahal kita itu kerja kalau ada materialnya, kalau nggak ada materialnya apa yang mau dikerjain? Gitu. Terus gaji kata kamu? Ya udah 3 kali gaji kita belum dibayar, nunggak. Mau kerja lain kita udah kadung ambil kerjaan di sini, jadi nggak enak kayak gitu sama yang punya rumah sih. Nggak enak. Udah dikasih semua, kenapa nggak dibayar? Kamu mau kerja di sini atau di tempat lain? Iya, di sini juga, Rif, karena gimana ya, Rif, aku juga butuh kerjaan. Aku juga baru disuruh masuk hari ini. Dan katanya aku disuruh bantu-bantu di sini. Sama Pak David, ya? Atau Bukan, sama Bu Putri. Hai sayang. Kamu udah ada tadi? Enggak kok. Tunggu di sini sih, panas. Nggak enak kalau di depan rumah. Kenapa? Tetangga Dimarahin. nanti ngomongnya nggak enak. Kamu gak usah pikirin kalau masalah tanggamu kamu. Oh ya. Aku mau ngajak kamu ke tempat kerja aku. Ke proyek? Iya. Ya supaya kamu percaya, selama ini kan kamu selalu menanyakan itu. Ya kenapa aku gak jujur sama kamu, karena aku gak mau kamu panas-panasan. Iya. Tapi karena kamu mendesak aku, ya udah, aku bakal ajak kamu. Sebenarnya sih nggak apa-apa biar aku tahu gimana kerjaan kamu di luar. Susahnya kamu cari uang kayak gimana? Itu emang udah tanggung jawab aku, ya. Kamu gak usah melihat susahnya aku atau aku kepanasan. Yang harus kamu nikmati itu adalah hasilnya, atau enggak? Karena perempuan emang harus seperti itu, ya. Biar laki-laki yang berkorban untuk pasangannya. Makasih ya David. Kamu udah ngasih banyak hal sama aku, termasuk cincin sama gelangnya. Cuma aku taruh karena aku bosen. Jadi kamu beli lagi? Emang nggak apa-apa? Ya gak apa-apa. Kalau semuanya kamu emang udah bosen sama cincin yang kemarin, ya kamu gak usah pakai. Kamu jual aja, oke? Ya.
Jadi sama Bu Putri aku disuruh kerja di sini jadi kuli bangunan ya, nggak apa-apa kan, Div? Aku Iya. sama kamu nanti bisa gimana ya, bisa saling bantulah di sini. Soalnya kan aku juga hari pertama kerja di sini, Div. Ya nggak apa-apa sih, tapi aku kasihan kamunya nanti, takutnya nasibnya sama dengan yang lain kayak gini. Mending sebelum masuk kamu pikirin lagi deh, daripada ntar kamu ngarep-ngarep mengharap sesuatu yang kayaknya bakal sulit untuk Tapi didapetin. kayak Bu Putri emang nggak ngecek ya? Iya, kalau bagian di sini sih kadang-kadang ngecek, tapi nggak terus-terusan. Kamu tahu sendiri bagian bos kan udah nyerahin sama Pak David kayak gitu. Jadi semua yang ada di sini ya udah tanggung jawab Pak David. Lagian kita juga nggak berani ngomong kok. Misalkan kita ngomong ya bisa-bisa dipecat dan gaji yang kita harapkan untuk dibayar malah nantinya nggak keluar. Iya udah deh kalau kayak gitu, Rif. Tapi nanti kamu bantuin aku juga ya. Aku juga bakalan ngomong sama yang bertanggung jawab sama Bu Putri, karena ini kan perutnya Bu Putri. Nanti aku juga bakalan ngomong tentang kejadian ini, Rif. Kan kasihan juga kamu sama teman-teman yang lain. Kalau Iya. misalkan apa yang nggak dikasih sama siapa mandornya? Pak David. Sama David. Iya, ya kita juga nggak berani ngomong sama seperti kataku tadi. Takutnya kita dipecat sebelum kita dapat gaji, dapat bayaran yang belum kita terima. Ya udah deh kalau kayak gitu, Rif. Berarti apa nih yang bisa aku kerjain? Atau gini deh, kamu lanjutin kerjaan kamu, aku mau lihat-lihat dulu. Ntar aku bakalan ini. Soalnya ini pertama kali nih aku kerja jadi kuli bangunan. Ya udah kamu tanya tukang yang ada di belakang atau di dalam, kamu dibutuhin untuk kerja apa, kamu tanya aja. Aku mau nyelesain itu. Aduh, lalunya ada. Ya udah, makasih ya, Rif. Ya. Gampang banget nih. Apalagi kalung. Oh, kalau ini aku suka banget kalungnya, jadi nggak apa-apa, nggak perlu ganti. Walaupun kecil, ini bermakna banget buat aku. Ya udah, kalau emang itu masih berharga buat kamu, jadi kamu cuma mau beli cincin doang. Bilang? Boleh. Tapi nggak masalah kan kalau misalnya nanti beli terus ini aku taruh gitu. Ya udah, gak masalah, itu kan hak kamu. Aku cuma memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu. David, kamu beneran nggak apa-apa? Aku minta duit banyak loh ke kamu. Aku kerja kan emang buat kamu. Kalau aku gak bisa menuruti kamu, buat apa aku kerja? Karena aku sayang banget sama kamu, Vi. Makasih ya. Iya, yang terpenting kamu jangan selingkuhin aku, ya. Kamu tetap seperti ini, sikapnya sama aku, buat aku nyaman dan tenang ketika aku berdua sama kamu. Tenang aja. Aku nggak bakal selingkuh. Aku nggak sama siapa-siapa kok. Kan aku kemana-mananya sama kamu. Ya emang itu yang aku harapin. Yaudah, kalau kayak gitu mendingan kita langsung ke proyek aja biar gak terlalu panas. Habis dari proyek, Ya, terus kita Kita- jalan. beli perhiasan kamu. Oke, aku boleh pilih yang mana aja modelnya. Serah kamu, ya. Jangan kan Mas Gunung pun bakal aku belikan kalau kamu mau. Ih, gunung, gombal kamu, Fit. Mana bisa mau jadi tukang tambang kamu. Kalau beli gunung kan artinya jadi bos tambang. Ya, Kamu kan cuma mandor. aku cuma bercanda doang. Putri, gimana? Kamu sibuk nggak hari ini? Enggak Bu, kebetulan udah selesai semua, udah saya pantau semua. Cuman kalau dari laporan yang fisik saya belum bisa kasih hari ini sama Ibu, soalnya masih ada di kantor. Saya kan nggak nanya itu, Win. Saya masih belum nanya loh, saya mau ngapain di sini. Oh, terus nanya apa Bu? Kamu dari proyek? Iya Bu. Kamu udah cek semuanya? Iya Bu. David, kemana?
David kayaknya lagi ngecek proyek yang depan deh, Bu. Tadi bilangnya sama saya gitu. Oh gitu. Jadi gini Win, aku mau nanya sama kamu karena selama 2 bulan ini David nggak pernah ngasih laporan sama saya. Dan David juga susah banget dihubungin. Katanya sih lagi sibuk banget di proyek. Jadi mungkin boleh kan ya nanya-nanya sama kamu karena David nggak bisa. Oh, boleh, Bu, boleh. Nah, aku mau nanya material semuanya di situ udah siap, udah dibayar semua. Oh, soal itu udah siap semua, Bu. Itu udah sesuai sama list yang kemarin Ibu kasih sama saya. Dan Pak David bayarnya juga pas ada saya kok. Kamu yakin? Iya, yakin, Bu. Ada dokumentasinya? Selama ini kan Bu Putri nggak pernah membiasakan soal dokumentasi sama saya. Jadi saya cuman ada nota-notanya aja, Bu. Nanti bisa dilampirkan di laporan juga. Terus kenapa David nggak laporan sama saya? Kalau masalah itu saya kurang tahu, Bu. Tapi kemungkinan besar Pak David itu lebih sibuk ngurusin proyek ini karena kan udah hampir nih tenggat waktunya, Bu. Deadline-nya udah bulan ini. Makanya Pak David agak sibuk gitu, Bu. Semua tukang juga udah dibayar. Sudah semua, Bu. Aman, lancar, Bu. Sayang, ini tempat kerjaku yang selama ini kamu tanyakan sama aku. Wah, proyeknya gede banget ya. Ada berapa unit rumah sih di sini? Ya, yang aku kerjakan sekarang itu 100 unit. Dan di belakang bulan depan udah mulai dikerjakan juga. Pengembangan lagi? Iya. Gak sembarang orang bisa jadi mandor di tempat seperti ini, sayang. Hebat banget ya. Ya, seharusnya kamu harus bangga dong punya pacar seperti aku. Ya bangga lah, karena kan dari sini aja penjualan kamu tuh udah pasti banyak banget. Setiap 1 unit aja kamu bisa ngambil beberapa gitu kan kamu bilang. Ya Emang iyalah, sayang. berhak dapatnya segitu ya? Ih, banyak banget loh 1 unit kamu bisa ngasilin 2-30 juta. Kalau dari 100, itu duit, David. Itu Ya udah, kalau gitu boleh kan aku minta belanja sama kamu? udah, kamu tenang aja kalau masalah itu, ya. Habis kita keluar dari tempat ini kemanapun. Aku pengen Kenapa? gelang sama cincin. Yang kemarin tuh udah bosen, jadi aku taruh. Jangankan gelang cuma sama cincin doang. Kalung pun bakal aku belikan kok. Ini aku baru aja beli kalung, mau kamu beliin lagi? Ya kayaknya kalung itu gak pantas ada di leher kamu, sayang. Kenapa? Karena kecil ini lucu banget tahu. Ya udah, kalau semuanya kamu gak mau ganti gak apa-apa ya. Kalau kamu ganti juga gak apa-apa. Ini aja deh buat belanja tas atau sepatu. Kayaknya lagi banyak promo deh. Ya udah, aku bakal transfer lagi. Jadi aku gak mau kamu Ditransfer. Jadi aku bebas dong belanja apa aja. Iya. Kamu yakin? Kamu harus jujur ya Win sama aku. Yakin, Bu. Saya yakin. Saya kan tiap hari di sini. Kamu nggak boleh ada yang ditutup-tutupin Win. Kalau emang ada yang mengganjal atau kamu nggak suka, kamu nggak apa-apa ngomong aja sama aku. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupin. Enggak, Bu. Karena kalau sampai ada masalah sama David, kamu juga pasti kena karena kamu itu sekretarisnya. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi Bu Putri nanya soal ini semua sama saya karena emang ada masalah atau gimana, Bu? Karena Bu Putri sebelumnya nggak pernah nanya soal ini, Bu, sama saya. Ya karena David selama 2 bulan ini nggak pernah ngasih laporan. Kalau emang di proyek itu baik-baik aja dan lancar-lancar aja, semua pembayaran aman, pasti laporan juga lancar dong. Oh, jadi laporan masalahnya ya, Bu? Ya iya, ini bukan cuman Win, ini masalah besar. Karena semua material itu bisa dimanipulasi. Oh, enggak kok, Bu. Di sini ada saya yang bisa mempertanggungjawabkan itu karena kan saya tiap hari sama Pak David. Kamu yakin ya? Kamu yang ngomong sendiri, kamu yang bisa mempertanggungjawabkan kalau sampai
Semua tukang, material, dan semuanya itu kekurangan, nggak dibayar, kamu yang tanggung jawab. Tapi saya yakin Pak David pasti orang Kamu yang tanggung jawab. kayak gitu, Bu. Saya. Iya. Tadi kamu bilang kamu yang mau tanggung jawab. Ya, iya deh, Bu. Iya deh. Kamu terpaksa. Saya yang tanggung jawab, Bu. Saya nanya sekali lagi sama kamu. Tukang sama materialnya udah dibayar atau belum? Ya udah kalau gitu kamu ikut saya ketemu sama David di proyek. Iya, Bu. Atau mau pakai ATM aku? Handphone aku kan udah keluaran lama nih. Boleh nggak aku upgrade yang terbaru? Ya udah, tenang aja ya. Kamu beli satu persatu ya. Mau beli apapun, kamu bebas. Tapi Ya ampun David, kamu tuh kayaknya kita tuh harusnya ketemu tuh lebih awal deh. Bayangin kalau aku ketemu kamu dari dulu, kayaknya hidup aku tuh bakal enak terus. jodoh ya, nggak tahu kapan datangnya. Ya, yang terpenting sekarang kamu udah bahagia dan aku minta kamu jangan meragukan aku lagi. Oke? Oke, yaudah kita keluar ya. Aku pengen lihat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekalian aku Panas-panasan. ada. Nggak apa-apa. Aku pengen tahu kerjaan kamu gimana. Sekalian aku ada teleponnya. Aku terima dulu ya. Ya iya. Sayang, kan aku udah bilang enak di mobil malah ikut ke sini. Kamu kok malah enak-enakan ya? Hah? Ini jam kerja tau nggak? Kamu niat kerja apa enggak? Kamu kalau niat sama dia. Baik. Kak, kamu ngapain di sini? Seharusnya aku yang nanya sama kamu sih. Kamu ngapain di sini? Ya kamu ngulinya di sini. Oh, iya, aku jadi kuli bangunan di sini. Ini siapa? Hah? Fit, ini tuh Aku calon tunangannya Vivi. Tunggu bentar. Kamu gak salah punya calon tunangan kerja jadi kuli bangunan. Hah? aku nggak ngerti kalau dia di sini. Kalau kamu ingin tetap kerja di sini, jangan seperti ini caranya, tahu nggak? Kamu merugikan aku. Hah? Yang lain pada kerja, kamu malah enak-enakan duduk seperti ini. Hah? Baik, lagian kamu ngapain sih duduk aja? Kalau emang kerja ya kerja, ngapain malah nyantai-nyantai kayak gini? Terus kamu ngapain bareng sama laki-laki ini, Vi? Baik gini, Udah bilang aja kalau kamu pacar aku. Hah? Bayu gini, setiap perempuan pasti punya banyak kebutuhan. Kamu tahu kan gaya hidup aku kayak gimana? Ya, Vi, David bisa kasih semuanya ke aku. seharusnya kamu ngomong dari awal, Vi. Kamu selesaikan dulu sama aku, bukan dengan cara seperti ini. Ya kan kamu tahu sendiri hubungan kita lagi nggak baik-baik aja. Harusnya kamu paham dong arahnya kemana. Kamu bener-bener ya, Vi. Kenapa? Kaget? Hah? Makanya jadi laki-laki itu kalau ingin mencintai perempuan harus mapan masa depannya seperti aku. David, aku boleh nggak ngobrol dulu sama dia? Udah deh, nggak ada yang perlu diobrolin lagi, Vi. Ya, aku emang cuma kuli bangunan di sini. Dan Baik. asal kamu tahu ya, kamu mandor di sini. Iya, kenapa? Kenapa Hah? yang lain nggak dibayar sama kamu? Nggak dibayar gimana maksudnya? Apa urusannya dengan kamu? Hah? Aku mau bayar kek, mau nggak kek, terserah aku. Aku mandornya di sini. David, kamu kan selalu kasih uang sama aku. Sayang, kamu gak usah ikut campur dengan masalah aku. Yang terpenting aku ingin lihat kamu bahagia, tau nggak? Tapi nanti kalau uang yang kamu kasih itu harusnya buat bayar mereka gimana? Udah kamu tenang aja, itu urusan aku yang handle. Hah? Ya? Dan kamu, aku gak mau kamu berada di sini lagi. Karena aku udah muak melihat muka kamu. Apalagi kamu enak-enakan duduk saat jam kerja seperti Iya ini. udah, baik-baik. Daripada kamu kena marah, kamu mending kerja dan ya udah anggap kita udah selesai ya. Sayang, emang siapa yang mau mempekerjakan dia lagi? Hah? Dia harus dikasih pelajaran, tau nggak? Udah, kamu sini, ya? Kamu tuh harus dikasih pelajaran supaya kamu tahu. Jangan kayak gitu, kenapa sih? Baik nggak apa-apa, Bay. Sayang, Kamu coba perhatian lagi sama aku. Ya bukannya kayak gitu, ya kan harus pakai kasar-kasar kayak begini. kamu masih sayang sama dia? Bukannya gitu ah. Udah mending Kalau kamu masih membela dia, aku bakal siksa dia, tau nggak? Aku balik ke mobil. Baik, sorry ya. Kita beneran udah selesai. Kita putusnya baik-baik ya. Aku mutusin kamu juga bukan sepenuhnya salah aku. Aku mutusin kamu ya karena kamu nggak bisa menuntut kebutuhan aku. Karena David. aku kuli bangunan.
Iya udah, aku tunggu di mobil deh. Sini kamu, sini. Enak banget kamu, hah? Minta gaji, kemudian kamu enak-enakan. Yang lain pada sibuk dengan pekerjaannya, kamu malah enak-enakan, duduk. Ya, apalagi kamu gangguin Vivi pacar aku. Ini siapa lagi yang nelpon? Hah? Putri. Halo Bu. Iya Bu. Ini saya lagi di lokasi Bu. Siap Bu. Iya Bu. Kalau kamu masih tetap kerja di sini ya, aku bakal habisin kamu. Aku gak mau ngelihat kamu ada di sini. Kamu pergi sekarang juga. Kok ngacar banget tuh Mandur. Harus selesaikan. Bu, tapi saya boleh ke toilet dulu nggak Bu? Boleh? Sebentar aja ya Bu. Permisi ya Bu. Balik lagi kan? Iya Bu, balik lagi. Iya udah. Ini kenapa sih nggak biasanya dia kayak gitu? Ini. David, kita ngapain sih kesini? Nah, ini nih. Ada apa sih? Hah? Iya, tadi Bu Putri itu nelpon sama aku dadakan. Kayaknya dia Tapi Pak tuh David udah nggak bisa santai lagi Pak. Soalnya Bu Putri itu udah curiga Pak. Dan saya udah nutupin soal masalah-masalah yang terjadi hari ini Pak. Dan saya udah baik-baikin Pak David di depan Bu Putri. lantas. Lantas gimana Pak? Ini sekarang Pak David mau harus ketemu sama Bu Putri karena Bu Putri udah nungguin Pak David di sebelah sana. Berarti Bu Putri udah curiga sama aku. Curiga banget Pak. Yang kamu omongin sama Bu Putri gak masuk sama sekali. Hah? Masalah Nggak laporan? masuk makanya. Enggak Pak, saya dibilang nggak jujur. Tapi saya udah berusaha Pak. Kamu gimana sih, Win? Pak. Hah? Saya nggak tahu Pak, tadi saya udah berusaha mau memakas semuanya dengan rapi biar Pak David gak salah di mata Bu Putri. Tapi ternyata Bu Putri tetap curiga Pak karena Pak David nggak pernah ngasih laporan sama Putri. Ya bilang aja kalau keterlambatan ada di kamu. Saya sudah bilang Pak, saya sudah bilang semuanya tapi saya malah dianggap nggak jujur Pak. Aku pikir kamu bisa diandelin, Win. Ternyata masih seperti Pak. ini. Bukan gitu Pak, bukan kayak gitu, situasinya memang udah nggak bisa sama sekali Pak. Ini kenapa sih sebenarnya? Aman. Ya, ini masalah pekerjaan saja, sayang. Ya, biasa bawahan aku gak becus buat laporan. Jadi, ya ini betul apa? Ya udah Pak, saya ke toilet dulu ya Pak. Pak David ditunggu sama Putri ya. Ya udah sana. Kamu gak usah khawatir. Kok kayaknya lagi nggak baik-baik aja sih, Fit? Semuanya baik-baik aja. Masalah apa? Laporan apa? Ya masalah laporan yang seharusnya sudah dikumpulkan sama anak bawahku ke atasan. Ya belakangan ini dia Windy namanya. Dia sok sibuk. Katanya orang tuanya sakit lah, budenya meninggal lah. Inilah itulah. Jadi laporan yang harusnya udah selesai. Tapi untuk masalah keuangan aman. Kalau misalnya keuangan kamu gak usah khawatir, sayang. Ya. Enggak, maksudnya gini. Kenapa aku transfer sekarang supaya kamu gak khawatir? Aku butuh sih uangnya, tapi kok aku dengar kamu nggak ngebayar kuli yang ada di proyek tadi ya? Itu benar. Sayang, cuma beberapa kok. Ya. Kenapa nggak kamu bayar? Kalau duit kamu kan ada. Atau Iya. perusahaan yang belum nyairin ke kamu? Berarti yang bermasalah perusahaannya dong, bukan kamu. Kepala tukangnya yang bermasalah. Oh, kamu Kemar- udah ngasih duit ke kepala tukang, tapi mereka nggak dibayar gitu. Padahal kamu Iya. udah kasih. Itu masalahnya. Sekarang kepala tukangnya itu udah melarikan diri. Jadi kamu selama ini nutupin kesalahan orang lain, makanya bos kamu tadi itu maksudnya nyariin kamu buat ini. Ya itu dia, sayang. Ya terkadang kita berbuat baik tapi ada di posisi salah. Tapi gak apa-apa lah. Ya,
kita sebagai sesama ya harus selalu berbuat baik meskipun dianggap salah sayang. Ya ampun Fit, kamu tuh baik banget sih. Ya udah kamu jelasin aja sama bos kamu kalau sebenarnya kamu tuh udah kasih ke kepala tukang kamu, tapi kepala tukang kamu yang nggak bayar tukang-tukang dan kuli yang ada di sana. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini ya. Kalau ada apa-apa, ada laki-laki yang mengganggu kamu langsung telepon aku. Ya? Iya. Gak apa-apa ya, aku tinggal sebentar. Iya. Ya. Tapi kok aku curiga ya. Kayaknya ada yang ditutupin tuh sama David. Gak dibayar kuli. Aku ikutin aja ya. Tapi kan gak enak kalau aku campur. Aduh Vivi, kamu memang lagi butuh duit tapi bukan berarti harus kayak gini dong. Nggak, aku harus tahu David tuh beneran orang baik apa enggak. Bu Putri? Duduk Fit, Iya. sendirian aja. Iya, ada hal yang penting yang harus Ibu omongin sama saya. Iya, ini penting banget karena kamu selama 2 bulan ini sibuk banget ya. Aku hubungin kamu sampai jarang dibalas loh Fit. Ada apa? Iya, Ada kendala ya di proyek ya? kendalanya banyak banget Bu. Yang pertama, kepala tukangnya itu melarikan diri ketika saya memberikan gaji sama kepala tukang untuk diberikan sama pekerja yang lain. Tapi saya mencoba untuk menghandle semuanya tanpa harus saya bilang sama Ibu Putri. Dan yang kedua, ini masalah bahan. Bentar. Aku mau nanya hal yang pertama dulu. Emang kamu yakin kepala tukangnya itu lari bawa duit sebesar yang kamu kasih terus kamu suruh bagiin? Nggak kurang kan? Atau kamu gaji setengah? Atau malahan kamu nggak gaji sama sekali? Mana mungkin saya melakukan hal seperti itu, Bu. Terus kenapa kalau emang ada masalah sebesar itu kamu nggak laporan sama saya? Karena selama 2 bulan ini kamu nggak pernah laporan apapun sama saya. Uang masuk, uang keluar, kamu juga nggak pernah ngasih laporan itu sama saya, Fit. Kalau masalah laporan, saya sudah menyuruh Windy selaku bawahan saya untuk memberikan sama Ibu. Tapi ketika saya menanyakan masalah laporan, Bu Windy itu bilangnya belum selesai. Ya udah. Terus masalah kedua, Ya, masalah kedua, materai. masalah bahan bangunan. Kenapa? Tepat di mana Ibu memberikan tanggung jawab kepada toko tersebut, toko malah tidak mengirim bahan-bahan yang menjadi keperluan proyek. Ya gimana tokonya nggak ngirim sama proyek kamu sedangkan kamu nggak bayar? Kamu nggak bayar kan? Saya sudah bayar kok, Bu. Terus apa buktinya, Fit? Ini siapa? Sayang, kamu kenapa kesini? Oh, ini pacar kamu? Ya, ini calon istri saya, Bu. Bentar, kamu beneran gak bayar tukang-tukang kamu? Terus kamu bilang kayak gitu, Fit? Ini gak Uang sudah. yang kamu kasih ke aku tuh sebenarnya uang buat kuli-kuli di proyek. Kamu ngasih uang sama pacar kamu? Katanya dia selain jadi mandor, tiap unit yang sold 100 unit kalau nggak salah, dia punya fee per unitnya 20-30 juta. Ngaco banget tau nggak, Fit? Oh, jadi selama ini tukang-tukang nggak dibayar, material juga nggak dikirim, uangnya kamu buat kasih sama perempuan kamu. Bu, Sebenarnya David ini kerja apa sih? Mandor doang. Mana ada sih mandor dapat bonusan 20 juta 1 unit? Dari mana? sayang, aku bisa jelasin Sayang, semuanya. udah nggak usah panggil sayang. Kamu tuh nipu orang ya selama ini? Aku nggak nipu orang. Aku pakai uang pribadi kalau uang yang aku kasihkan sama kamu. Fit, udah deh. Kalau masalah pribadi kamu ngomongin sama pacar kamu nanti aja. Iya, Bu. Windy juga udah jujur semuanya sama aku. Kalau kamu di sini itu korupsi. Astaga, kamu tuh malu-maluin sih, Fit. Aku juga udah mau laporin kamu ke pihak yang berwajib ya kalau kayak gini terus-terusan. Sen,
Pak Bayu. Kamu ngapain masih di sini? Hah? Fit. Seharusnya kamu tetap di proyek, tahu nggak? Mulut kamu dijaga tahu nggak? Kamu nggak tahu dia siapa? Ya, kuli bangunan. Kuli bangunan kamu bilang. Dia itu bos aku dan dia itu atasan kamu. Atasan, Bu. Baik. Aku udah gak ada urusan sama kamu. Gak usah sok kenal. Sekarang aku mau kamu jujur. Apa yang udah kamu lakukan selama pra kerja itu? Dan bahan-bahannya juga kamu sering dikurangin kan? Pak, saya minta maaf, Pak. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Ya udah sekarang kamu jelasin. Uangnya David kasih ke aku, dan jujur sebenarnya kenapa aku mau dideketin sama David. Aku butuh untuk operasi orang tua aku, Bay. Aku nggak pernah cerita sama kamu karena aku nggak enak dan Sang, bikin malu. aku minta maaf. Nggak ada sayang-sayangan, kita tuh nggak pernah ya jadian. Aku iyain aja karena aku emang butuh duit dari kamu. Ya, Bikin malu aku tahu aku kamu. melakukan ini kan untuk Jadi ini Vi, kamu. kamu calon tunangan aku Vi. Kamu lebih milih laki-laki penipu ini daripada aku. Ya udah, Bay, aku salah. Udah deh, setelah kamu, aku udah gak ada urusan sama kamu Vi. Fit, Kamu harus tanggung jawab atas semuanya ya. Aku udah percaya 100% sama kamu malah hianatin aku kayak gini. Kamu masih belum aku, karena masih belum ada bukti. Windy juga udah bilang semuanya kok sama aku. Dan sekarang kamu masih belum mau. Kamu tunggu di kantor. Aku bakalan tindak semua kebijakan. Tapi Pak, kamu bisa aja lari sebenarnya, tapi hukuman kamu pasti bakalan berat. Kamu gak cuman ganti kerugian ini, tapi kamu juga bakalan laporin kalau kamu pergi. minta maaf, Pak. Saya hilaf, Pak. Iya. Saya nurutin kemauan perempuan itu, Pak. Kamu nurutin kemauan Vivi. Kamu tahu nggak? Dia itu calon tunangan aku. Dan cuman gara-gara, tapi nggak apa-apa. Karena kamu juga aku bisa tahu, Vivi dia nggak sepenuhnya sayang sama aku. Saya minta maaf, Pak. Saya sudah bikin masalah sama Bapak. Udah deh. Sekarang aku mau kamu pertanggungjawabkan semua yang udah kamu lakukan. Iya, Pak. Ini juga sekretaris kamu. Iya, Pak. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau kalian berdua sekarang, terutama kamu, dia terlibat atau enggak? Sebenarnya dia juga terlibat Pak, tapi atas suruhan David. Ya udah, kalian berdua tunggu di kantor. Permisi. Pak, saya minta maaf, saya kurang teliti milih mandor. Saya minta maaf Pak, ini kesalahan saya Pak. Ya udah, duduk. Jangan pecat saya Pak. Siapa juga yang mau pecat kamu, Put? Justru kamu yang menyelesaikan masalah ini. Dan karena ini udah kelar, kita cuma tinggal tindak lanjut aja anak buah kamu itu. Oh ya, aku juga udah dapat bukti, semuanya udah aku rekam pembicaraan dia tadi. Dan pembicaraan kuli bangunan dan tukang di sana aku juga udah rekam. Ternyata memang benar mereka nggak dibayar. Ya udah, karena memang semuanya udah selesai, sudah clear, kita cuma tinggal kasih pelajaran aja sama mereka dan mengembalikan kerugian itu. Tapi Pak Bayu nggak kira hukum saya kan? Ini kan Ayo, kesalahan saya juga Pak. Saya milih mandornya nggak becus. Udah, nggak apa-apa. Lagian itu udah selesai, nanti aku bakal bantu kamu. Sekarang sesuai dengan apa yang aku katakan sama kamu tadi, Put. Aku mau ngomong hal penting sama kamu. Kamu tahu kan, Put? Aku ada calon tunangan dan dia udah berkhianat sama aku. Oh iya, tadi calon Dari tunangan awal Pak aku Bayu. nggak pernah sayang sama dia, Put. Cantik ya Pak? Enggak, biasa aja. Dan malah aku suka sama kamu, Put. Ya, nggak apa-apa kan aku ngomongin ini kan di luar pekerjaan ya. Saya Pak. Kamu jangan manggil bapak dong, Put. Panggil Ya. nama aja. Iya, tapi kan nggak sopan Pak. Udah, nggak apa-apa. Ini kan udah di luar pekerjaan. Panggil Mas aja boleh? Boleh, terserah kamu. Yang penting jangan bapak. Terus,
Ya aku mau ngelamar kamu Put. Aku Tapi mau kan jadiin kamu sebagai tunangan aku kalau misalkan kamu juga ada perasaan sama aku. tapi kan aku bawahan Mas Bayu. Ya kita jangan campur adukan antara urusan kantor sama urusan pribadi. Emang Kamu gak suka sama aku? Terus setiap kamu ngasih perhatian sama aku, sebelum aku baca kadang kamu hapus terus. ya itu aku suka sama kamu juga. Tapi aku sadar kok aku cuma bawahan kamu, nggak pantas. Tapi aku sayang banget sama kamu Put. Aku benar-benar mau melamar kamu buat jadi istri aku. Kamu mau kan Put buat jadi istri aku? Kok kamu cuma senyum? Ini kaget aja Mas. Soalnya nggak nyangka aja Terus gimana? aku mau jadi istri kamu. Udah. Kamu nggak terpaksa kan? Kamu emang beneran suka kan? Aku beneran sayang sama kamu. Tapi kamu sama aku nih emang benar-benar berjodoh ya Put. Coba lihat, kamu juga di sini sakit mata kan?